Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat 13. Yohanes pasal 1, ayat 10 sampai 13 akan menjadi pokok pikiran kita. Saya akan membaca 10, saudara baca 11, bergantian hingga 13 dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini, menjadi semacam sebuah gambaran yang hitam di dalam kehidupan manusia. Allah sang pencipta langit menciptakan segala sesuatu dalam kesempurnaannya. Diciptakannya manusia dalam kemampuan berpikir yang mampu mengkopi apa yang dilakukan Allah, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Diciptakannya manusia bukan hanya dalam kemampuan untuk mengkopi, tetapi kemudian menjadi creation di dalam dunia yang dibuatnya. Sehingga manusia menjadi pencipta di dalam dunia. Manusia mampu menciptakan hal-hal yang baru bagi dirinya. Menciptakan kemungkinan-kemungkinan dalam hidupnya. Sampai kemudian saudara manusia jatuh dalam dosa. Kegelapan mewarnai kehidupan manusia. Seluruh kemuliaan Allah berikan dirampas oleh manusia. Dan manusia hidup dalam kengerian. Sehingga seluruh kemampuan-kemampuan diklaim menjadi kemampuan diri. Bukan saja untuk mengelola dunia, bahkan mencari Allah. Manusia mendemonstrasikannya lewat peristiwa Menara Babel. Terus bergerak, manusia semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Manusia makin dalam ketersesatannya. Sehingga manusia kemudian di dalam keunggulan dirinya merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu tanpa Allah. Toh manusia bisa bercocok tanam untuk mendapatkan makanan. Toh manusia bisa membuat sesuatu untuk alat transportasi bagi dirinya. Toh manusia bisa membaca alam dan mengatur cuaca sekalipun. Ketika kita tiba pada teknologi yang sangat luar biasa. Manusia bisa membuat hujan, manusia bisa mencegah hujan. Dan isu-isu di waktu lampau tak lagi berlaku. Manusia yang mandul selalu punya harapan. Tidak saja melahirkan anak lewat bayi tabung, bahkan mengkopi anaknya lewat teori cloning. Hebat sekali. Tetapi coba bayangkan nun jauh ke sana 2000 tahun yang lalu ketika seluruh teknologi itu belum didapatkan. Ketika seluruh teknologi itu belum ada dalam hidup manusia. Ternyata manusia telah memberontak secara luar biasa. Toh manusia tidak mau percaya akan Allah. Artinya semakin maju teknologi, betapa semakin sulit memahami ada orang yang mau percaya kepada Allah. Sebaliknya, nun jauh di sana 2000 tahun yang lampau, juga ada orang-orang yang percaya. Maka dalam tiap zaman pun ada yang seperti itu. Sehingga menjadi pergumulan yang sangat serius
Dunia ini tidak pernah tenang, tetapi terjadi ketegangan. Dunia ini tidak pernah nyaman, karena terjadi tarik-menarik yang kuat. Di mana kita akan ada. Sehingga kita harus berani menentukan sikap kita. Kepada siapa kita mengabdi. Sikap yang harus diikuti juga dengan sikap dan tindakan dalam keseharian kita. Kalau kepada Tuhan kita mengabdi harus berwujud secara utuh. Sehingga ini bukan sekedar klaim saya melayani Tuhan, saya melakukan ini semuanya untuk Tuhan. Karena itu kemudian Tuhan membuat patokan-patokan menarik dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, pohon dikenal dari buahnya, itu yang dikatakannya. Nah sekarang mari kita melihat bahwa ia sekarang telah ada di dalam dunia yang dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia gagal mengenal sang pencipta. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Karena dunia telah berlumuran dengan dosa, hidup dalam standar dosa. Sehingga ketika sang Allah yang suci, Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia datang dalam kesucian, ia menjadi barang aneh. Ia menjadi makhluk yang aneh dalam hidup manusia. Orang sulit untuk mengerti dia, itu sebab para ahli Taurat berdiskusi dengannya. Menganggap dia sebagai orang gila, Baalzebul dan seterusnya. Bahkan mereka kemudian menyalibkannya. Bagaimana mau mengerti orang asing ini? Orang yang suci di tengah orang berdosa. Bagaimana mau mengerti orang asing ini? Orang yang dekat dengan Bapa. Sementara orang-orang Yahudi dan manusia pada waktu itu hanyalah orang beragama yang merasa dekat dengan Bapa. Tapi sejatinya tidak. Yang selalu menyebut nama Allah, beribadah. Siang dan malam mereka berdoa, berpuasa seminggu 2 kali secara rutin. Dengan ritual-ritual yang sangat mengagumkan. Ternyata mereka pun tak mampu mengenali Yesus Kristus Tuhan itu. Jangan pernah berkata bahwa kita lebih baik dari orang Farisi. Karena saya khawatir kita hanya bergerak dalam sebuah perbedaan saja. Kita mengatakan Yesus Tuhan dan menerimanya. Sama seperti kita orang Yahudi dahulu mengatakan menerima Allah Bapa tapi menolak Yesus, bukan? Loh kalau terima Allah Bapa mestinya terima Yesus dong. Tetapi sebaliknya kalau kita terima Yesus kita lakukan perintahnya dong. Tetapi dunia ternyata tidak begitu kan. Dunia tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Sehingga sebetulnya kalau saya mulai membayangkan 2000 tahun kemudian dia datang lagi, saudaraku yang kekasih. Lalu dia datang lagi maka pasti dia tetap akan menjadi makhluk asing. Sehingga ada sebuah kisah ironi dalam menyikapi Natal. Dikatakan dalam cerita itu para rasul sedang berkumpul dan orang-orang percaya yang ada di surga ada di sana. Lalu Petrus bertanya kepada mereka, Natal akan tiba. Memasuki bulan-bulan Natal seperti ini, menurut kalian di mana Yesus berada? Maka kemudian mereka menjawab, saudara, Yesus akan ada di gereja. Semua gereja. Itu jawab orang percaya ini. Yang sudah dari surga ini. Maka Rasul Petrus berkata, salah. Hampir tak penting lagi Yesus ada di gereja. Toh ada tidak ada, gereja tetap jalan. Toh dia ada, gereja tidak mendapatnya. Gereja mau bikin apapun akan memutuskannya menurut analisa dan kesukaan mereka. Kadang mereka suka, kadang mereka bosan, semaunya saja. Toh ukuran mereka yang buat. Jadi Yesus hampir tidak penting di gereja. Kalaupun gereja rapat, mereka berdoa minta pimpinan Tuhan. Tetapi itu akhirnya keputusan yang dikeluarkan hanya berbau semangat kemanusiaan. Ironis. Jadi Petrus bilang gereja terlalu sibuk dengan organisasinya. Yesus tidak di sana. Lalu satu orang lagi menjawab dan berkata, aku tahu Yesus pasti pergi ke penjara. Ia akan melihat orang-orang di penjara. Tapi Petrus juga menjawab salah. Tidak. Nggak ada gunanya Yesus ke penjara. Tapi kan narapidana itu suka dan mereka akan berdoa berharap Yesus datang. No. Narapidana itu berdoa. Mereka berharap orang Kristen yang datang. Karena mereka tahu pada waktu Natal orang Kristen akan membawa kado. Dan mereka akan menerima sesuatu yang lebih baik dari hari-hari biasanya. Dari tamu-tamu biasanya. Jadi para narapidana yang terpuruk di dalam penjara itu. Bagi mereka Natal sangat mengasyikkan karena gereja akan datang dengan setumpuk hadiah. Syukur-syukur kalau gereja itu kaya raya. Maka hadiahnya pasti mewah-mewah. Yang terjadi di sana hanyalah barter rasa. Yang satu merasa sudah memberi, yang lain merasa menerima. Itu saja kata Petrus. Tapi semuanya dibungkus dalam kata Christmas Carol. Aku tahu, teriak yang satu. Pasti Yesus pergi kepada orang-orang miskin. No. Buat apa Yesus pergi kepada orang miskin? Karena orang-orang miskin pun akan bernasib sama seperti para narapidana. Mereka mendadak diperhatikan, mereka mendadak menjadi orang-orang penting. Bahkan mereka belum bangun pintu rumah mereka diketuk. Mereka tersentak ketika ada bingkisan Natal tiba. Orang miskin kan tidak lebih dari bagian yang dieksploitasi. Dipertontonkan seakan-akan penuh dengan cinta kasih. Tapi itukah kesejatiannya?
Sehingga pada waktu kita menonton misalnya bedah rumah lah apalah dan seterusnya. Menyenangkan tetapi menyedihkan. Menyenangkan karena dia memberi satu rumah untuk yang lain. Menyedihkan karena itu diekspos demikian rupa. Sehingga yang tidak kebagian tentu mengalami kedukaan dan pengharapan yang gila. Entah siapa yang hebat di sana, tak jelas. Yang memberi, yang menerima, atau sponsornya, atau justru rating TV-nya yang jadi tinggi. Dan mereka mendapat keuntungan dengan menjual kemiskinan. Pernahkah saudara berpikir demikian? Maka ini semua terdiam. Kalau begini semua salah. Bagaimana kami bisa menjawab? Nanti kalau kami bilang panti, engkau kan jawab sama lagi. Lalu apa yang harus kami jawab? Mereka terdiam. Ya, kalian tidak mampu menjawabnya. Dan itulah yang terjadi pada Natal. Sejatinya Yesus datang, orang menolaknya. Maka mereka mulai bertanya, kalau begitu tiap Natal Yesus turun ke dunia, kemana dia pergi? Hal yang sama selalu dilakukannya. Ia mencari hati yang hancur yang berkata, "Ya Tuhan, aku orang berdosa, tolonglah aku." Dia ada di situ. Disitulah dia bernatal. Sangat personal. Satu dengan satu. Face to face. Bukan dalam sebuah kelompok yang besar. Karena itu saudara mengawali Natal-Natal kita dalam tema yang cukup provokatif, Natal berdarah. Coba kita mulai memikirkan betapa ironinya sebetulnya Natal itu, betapa gelapnya. Siapa yang suka Natal? Kita tidak suka. Kalau Natal dalam pengertian yang sejati. Kita terlalu sibuk untuk diganggu Yesus. Acara kita terlalu banyak untuk dia menyelak kita, masuk dalam acara kita. Kita terlalu sibuk dengan diri kita. Nggak ada jawabnya. Orang-orang yang di dunia, yang berpengalaman di dunia sudah masuk surga, mereka tidak mampu. Petrus yang pernah menjadi sang rasul, diberi kepekaan untuk mengerti dan dia pun malu. Karena dia sendiri ingat, dia tidak terlalu peduli dengan misi sang guru. Yang dia ingat cuma satu, bagaimana dia menjadi terkenal di samping guru. Itu sebab dia tidak bisa menerima kenyataan ketika sang guru harus disalibkan. Ia pun menyangkalnya. Pengalaman pahit itu rupanya merubah tatanan pikirannya. Alangkah indahnya kalau tiap orang mempunyai pengalaman yang sama, tapi ada ironisnya. Banyak orang berubah pada satu titik, bertobat dan ikut Tuhan. Tetapi kemudian tidak terpupuk dengan baik. Sehingga hidup memanipulasi pertobatannya, menjual pertobatannya. Akhirnya juga untuk keuntungan diri. Tiap orang mengklaim ia melayani Tuhan. Tapi perubahan hidupnya luar biasa. Dia berkata dia dekat dengan Tuhan, semua hidupnya untuk Tuhan. Tapi yang berubah bukan perilakunya. Bukan semangat pelayanannya, bukan motivasi pelayanannya. Tapi tumpukan hartanya. Kemewahan hidupnya, ironis. Itukah Tuhan? Sebuah gugatan pertanyaan yang tentu tidak menyenangkan saudaraku yang kekasih. Karena memang Natal tidak menyenangkan. Dia mengutak-atik seluruh kehidupan kita, merubuhkan seluruh semangat kita. Yang manusiawi dan duniawi itu. Ya mau kita seperti yang dia mau, maka itu sulit bagi kita. Karena dia suci, kita tidak. Lalu kalau kita harus suci seperti dia, hidup di tengah dunia yang berdosa, bagaimana kita bisa? Kita akan lonely. Kita akan sendiri. Tapi memang itulah Natal. Ada banyak masalah yang saya hadapi dalam pelayanan yang membuat saya under pressure. Saya pikir-pikir dulu saya kerja punya pegawai. Bini saya sudah mencapai miliaran tiap tahun. Nun jauh di sana. Ke belakang 95. Tapi kalau saya pikir-pikir saya tidak pernah stres seperti pelayanan ini. Saya harus bertanding tiap bulan menggaji setiap pegawai. Karena saya baru memulai usaha saya lepas dari perusahaan. Jatuh bangun. Tapi bisa dilewati. Tahap demi tahap. Usaha berkembang. Sampai keputusan tiba untuk masuk dan jadi hamba Tuhan. Ketika jadi hamba Tuhan, tahun pertama saya syok berat. Karena ternyata ikut Yesus tidak seperti yang saya bayangkan. Cerita tadi membuktikan. Saya melayani dia ternyata untuk diri saya saja. Tapi heran, saya tidak merasa itu. Yang saya rasa saya melayani Tuhan. Sampai kemudian dia mengambil segala sesuatu dari hidup saya lewat mama saya yang sakit. Deposit, 3 mobil, 2 1 habis, 2 rumah terjual 1. Untuk mengurus mama yang saya cintai. Saya kecewa, kenapa Tuhan tidak jaga saya? Kenapa dia tidak pelihara saya? Kenapa saya alami hidup seperti ini? Rasanya Natal itu terjadi di hidup saya. Sesudah 3 bulan lebih, kurang lebih saya tidak bisa berdoa. Hari itu ketika saya berdoa saya rasa malu, saya menangis. Karena saya mendengar sebuah kata dalam diri saya. Bigman, kau bilang kau melayani aku? Itu saja pertanyaannya. Tapi heran itu langsung menelanjangi seluruh kehidupan saya. Saya merasa kecewa pada Tuhan karena dia saya rasa tidak jaga saya. Saya melayani dia maka saya mau dia juga harus jaga saya dong. Kan dia bisa cegah semuanya. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu membuat saya menjadi kesulitan. Hanya saya menangis dan saya berdoa.
Sesudah 3 bulan doa yang gak karu-karuan, tidak jelas doa saya. Maka hari itu saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Kupikir aku sudah melayanimu. Ternyata belum. Dia menelanjangi seluruh kehidupan saya. Itu membuat saya mengalami sebuah obsesi yang besar. Semangat yang berkobar. Dan saya tidak pernah berhitung untuk melayani. Itu membuat saya terpukul. Akhirnya menyadari betapa Yesus tetap bersedih hati dari Natal lepas ke Natal. Terlalu banyak orang Kristen yang menyanyi. Tapi terlalu sedikit yang memberi hati. Mereka hanya memberikan suaranya, memberikan dirinya, uangnya. Tapi seringkali, jarang kali memberikan hatinya. Mereka lalai. Mungkin saya juga ada di sana. Saya juga takut kalau Natal lalu saya terjebak. Saudara-saudaraku, sebuah pergumulan yang serius yang perlu untuk kita pikirkan bersama. Sebuah pemahaman yang harus hati-hati untuk kita jalani. Jangan sampai dia datang dan kita pun menolaknya. Padahal kisah itu sudah ada. Tapi ironis kita mengulangnya. Peristiwa itu sudah beribu-ribu tahun yang lampau tapi kita masih gagal untuk mengerti seutuhnya. Kenapa? Sebuah pertanyaan yang serius untuk perlu kita renungkan. Itu sebab memulai bulan Desember dengan perjamuan kudus. Biar menjadi titik penting bagi kita mengingat Sang Kristus dengan tepat. Sampai kemudian akhirnya saya melayani. Tapi saya sering kali jadi kalap dalam pelayanan itu sendiri. Saya under pressure. Tidak gampang untuk dimengerti banyak orang. Orang hanya mau tahu supaya saya cocok dengan mereka. Tanpa mereka mau tahu apa yang saya kerjakan di kehidupan. Orang hanya komplain pada sesuatu yang menurut mereka tidak saya lakukan dengan baik. Tanpa pernah menolong saya dalam berbagai kesulitan yang harus saya hadapi, kenyataan yang harus saya hadapi. Betapa beratnya. Dulu saya usaha menggaji banyak orang. Tidak terlalu sulit. Karena kita bisa mencari. Sekarang saya tidak bisa cari untung. Dan saya bukan tukang minta-minta. Tapi ketika saya juga harus bertanggung jawab terhadap income orang. Berat sekali rasanya. Ingin menambah tapi tak berdaya. Rasanya sulit sekali untuk mau maju. Mau menaikkan tapi tak mampu. Karena toh kita dapat dari sana dan dari sini. Kadang-kadang saya mulai menggugat dalam doa. Why God? Tapi kemudian saya jadi malu lagi. Ternyata saya pun gagal mengerti semangat Natal itu. Baru beban segitu. Tetapi ternyata saya stres. Berat. Makin kemarin saudara saya makin belajar. Sudah dioperasi 2 kali saya mesti opnam. Dan 2 kali semua rata-rata karena kecapean. Tidak lebih tidak kurang. Sesuatu yang saya pikir-pikir akhirnya saya terhormat sakit. Karena tuh saya pikir-pikir saya capek kan bukan ngelayap. Saya tidak sedang kejar setoran untuk diri saya. Maka makin hari saya makin coba mengerti. Ternyata sakit pun tidak hebat-hebat amat membuat saya menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena toh udah begitu pun saya masih bisa fail. Masih bisa gagal. Maka saya terus berdoa. Doaku hanya satu, kiranya sepanjang hidupku orang bisa melihat perubahan itu. Tapi ya Tuhanku, jangan pernah beri kepuasan di hatiku. Supaya aku terus berpacu menjadi seperti apa yang Kau mau. Mengenalmu. Dunia gagal. Entah dengan saudara, bagaimana pergumulan saudara. Camkan dan pikirkan. Betapa kita konflik menghadapi dunia dengan berbagai tatanannya yang berbeda dengan semangat kita, bukan? Tapi jangan berhenti dan terjebak di sana dan majulah. Bayangkan ketika dunia tak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaan tapi milik kepunyaannya menolaknya. Ironis. Tiap kali kita menonton cerita Malin Kundang. Rasanya hati marah terhadap si Malin Kundang. Anak durhaka yang tak hormat pada ibunya. Kita marah. Padahal celakanya saat bersamaan kita lebih parah. Kita bukan saja mungkin kurang hormat pada orang tua. Tapi kita sangat tidak hormat kepada Tuhan yang mencipta kita. Ironis. Susah ini makin berat dan makin sulit dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun mungkin dalam mencintai orang tua pun seringkali berbasa-basi. Tapi sulit dengan segenap hati. Betapa tidak mudahnya hidup ini. Mencintai orang terdekat, anak sendiri atau istri sendiri pun kadangkala kita diwarnai oleh berbagai noda dalam kehidupan kita. Ketika misalnya keinginan kita tidak terpenuhi, toh kita akan marah, bukan? Kita kecewa, kenapa begini, kenapa begitu? Padahal tidak sekali ia berbuat yang benar. Namun satu kesalahan cukup untuk menciptakan keributan. Aneh sekali. Suami istri yang bersama dengan kita bertahun-tahun. Ternyata tetap saja kita terlibat pada konflik. Bagaimana lagi dengan Tuhan yang nun jauh di sana? Maka saya selalu berpikir dengan cara yang sederhana-sederhana saja. Itu sebab saya tidak suka memanipulasi kehidupan saya.
Ini saya. Saya tidak pernah akan menunda kemarahan saya. Kalau saya marah, saya marah. It's me. Tapi bukan berarti saya bangga dengan kemarahan saya. Kadang-kala saya coba tahan, saya nggak kuat. Betapa lemahnya, betapa rapuhnya. Saya ingin terus dan terus dan terus dan terus lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Itu saja yang saya tahu. Karena toh ternyata banyak yang tidak baik terjadi di hidup ini. Kita menolak dia. Mungkin kita bilang, enggak lah Pak, saya tak pernah menolak Tuhan. Camkanlah baik-baik. Ingat, istri, anak, satu rumah dengan kita, darah daging kita, anak-anak kita. Bukankah kita seringkali lepas kendali pada mereka karena jengkelnya? Bukankah kita pernah marah, lalu masa bodoh terhadap mereka? Tapi kemudian kadang-kala lambat, baru kita sadari itu salah. Atau mungkin kita nggak menyadari itu salah, itu cair begitu saja karena sebuah suasana. Tapi sebetulnya ada yang tidak beres di sana. Ada tumpukan kerikil yang terjadi. Heran sekali hidup ini, saudara. Oleh karena itulah, ketika orang kepunyaannya tidak menerimanya, betapa bejatnya manusia, betapa berdosanya manusia. Betapa terhinanya Yesus yang anak Allah, Allah yang hidup yang datang dari surga itu. Itulah Natal. Natal kita menghina Yesus Kristus Tuhan kita. Saya minta selalu panitia Natal, saya tidak mau dekor terlalu banyak, neko-neko terlalu banyak, habis uang untuk dekor saja. Saya paling tidak setuju. Agak tidak lazim, karena Natal justru dekornya yang paling luar biasa. Andai kata satu waktu memungkinkan, pelan-pelan kita akan membuat Natal yang jauh lebih sederhana. Coba menghayati momentum itu. Kalau kita mau tampil megah, mewah, nantilah kita tunggu pesta. Ulang tahun gereja, ulang tahun saudara, pernikahan anak-anak dan seterusnya. Ada waktu untuk itu. Tapi rasanya Natal ini memang sudah bergeser. Euforia Natal membuat kita seakan-akan merasa orang Kristen yang sudah menerima Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan sudah datang, ini Natal, Juru Selamat datang. Ya, Juru Selamat datang. Bukan itu persoalannya. Persoalannya kita menerima dia atau menolak dia. Pasti kita akan berkata kita menerima dia itu sebab saya ada di gereja. Ya, kita menerima dia dengan kata-kata kita, dengan nyanyian kita, dengan sikap kita. Tapi apakah hati kita turut di sana? Kalau ya, betapa indahnya dunia ini. Betapa terangnya dunia ini sama seperti terang itu. Dia Kristus Tuhan itu. Betapa manisnya dunia ini sama seperti manisnya kasih Yesus Tuhan itu. Yang ternyata dalam dunia makin hari makin terpuruk, bukan? Entah sudah berapa kali dunia ini bernatal. Marilah hitung-hitungan bodoh kalau tiap tahun dari 2000 ya 2000 kali Natal sudah manusia. Kita sendiri kalau umur kita 50 ya 50 kali Natal. Ya kurang 5 yang mungkin kurang bisa kita kenang, umur 6 ke atas 45 kali Natal. Kalau kita 40 tinggal dikurangi, berapa dekatnya kita sama dia? Mestinya 2-3 kali ketemu sudah cukup untuk saling mengenal. 4-5 kali sangat kenal. Tetapi berapa puluh kali kita ketemu Kristus, toh kita gak pernah kenal dia. Bahkan makin hari kadang-kadang orang makin linglung lihat kita. Sebetulnya dia ini gimana sih hidupnya? Memikirkan sebuah keputusan saja pun kadang-kala kita tidak lagi seperti orang Kristen. Kita seringkali seperti orang yang kalap membuat sebuah keputusan. Membuat sebuah pilihan saja pun kita seringkali kurang Kristen. Karena membuat pilihan-pilihan yang sebetulnya secara manusia saja seringkali kurang bijak. Tapi itu sedang terjadi, saudara. Saya mau mengajak saudara mengiris-iris diri sendiri, mencabik-cabik diri sendiri. Kita telanjangi diri kita. Betapa rapuhnya kita. Betapa kita juga seringkali gagal menangkap persekutuan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Andai kata saudara mengerti itu, saudara pasti beda berdoa. Saudara akan tunduk dan malu di depan dia. Tapi tahukah engkau, ketika hatimu hancur, ketika engkau dengan jujur berdoa di hadapannya, di situ dia ada. Itulah Natal itu. 25 Desember adalah sebuah momentum yang kita pakai. Tapi belum tentu jadi momentum yang sejati di hidup kita. Itu hanya momentum sejarah. Karena itu seharusnya lah pertemuan kita dengan Tuhan itu dekat. Jangan bilang, Pak saya sudah kenal Tuhan, saya sudah terima, saya sudah born again. Bukan itu pertanyaanku. Tidakkah pernah kau rasakan ketika born again semuanya begitu indah, lahir baru begitu indah kita menyala-nyala. Tetapi bagaimana sekarang? Jangan-jangan nyala itu sudah mulai menurun. Justru kita kehilangan yang dulu kita punya. Itu sangat berbahaya. Karena itulah saudaraku yang kekasih, pergumulan, pemikiran serius harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni kehidupan ini seperti yang Tuhan mau.
Karena itu saudara dia datang kepada milik kepunyaannya. Lalu dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menarik. Berhentikah? Tidak. Orang yang percaya dalam namanya ada penjelasan. Ini penyakit orang Kristen. Kalau sudah percaya nama Yesus, engkau percaya Yesus, amin. Berarti engkau milik Yesus. Saya bilang belum tentu. Setan pun percaya Yesus. Jangankan kamu. Ingat kalimat ini baik-baik. Setan pun percaya Yesus dan takut kepada Yesus. Di Gadara dengan jelas dia berkata, hai anak Allah, kenapa engkau datang kemari? Apa kena mengenai urusanmu dengan kami? Tolong jangan ganggu kami. Begitu takutnya. Saya tidak tahu apakah ada momentum rasa ketakutan yang hebat dalam hidup kita satu waktu di hidup ini terhadap Tuhan Yesus itu. Saya kira kita sudah terlalu dicekoki dengan kedekatan yang salah, bukan? Yesus baik, Yesus dekat. Jadi kita membayangkan Yesus adalah Bapa yang serba murah hati, serba ini, serba itu. Lalu kita rasa kita ini hebat, layak, dekat banget sama dia. Itu tiap hari yang kita dengar. Mendengar suara Tuhan diterjemahkan menjadi sangat recehan. Tetapi ketika dilihat dalam kehidupan tidak terlihat. Mana kedekatan itu? Mana kepekaan terhadap suara Tuhan itu? Maka saya suka Yesus. Dia tidak pernah membuka ruang separuh-separuh. Ia membuka dengan terang dan membuat sebuah ukuran. Pohon dikenal dari buahnya, bukan sekedar pohonnya. Jadi berkata pohon yang tidak berbuah tebang saja. Enggak ada gunanya pohon. Tumbuh lebat dan besar kalau tidak berbuah. Tidak ada gunanya gereja kita. Jadi gereja yang besar yang hebat kalau buah kehidupan kita payah. Belajarlah mensyukuri apa yang ada. Memang tidak sederhana, tapi itu pertandingan kita, saudaraku. Maka dikatakan orang-orang yang diperanakan, ini orang yang percaya. Bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara oles mani oleh keinginan laki-laki. Melainkan dari Allah. Artinya, engkau percaya bukan karena apa kata pendeta. Engkau percaya bukan karena itu yang kita ucapkan tiap hari. Lalu kita berkata, kami anak Allah. No. Silakan engkau berteriak berulang kali. Tapi Tuhan tidak akan simpati karena itu. Mungkin mulut tak dapat lagi berkata-kata. Hati yang hancur hanya berteriak dalam batin. Tahukah engkau, Allah sangat peka mendengarnya. Yesus ada di sana. Itu sebab doa si pemungut cukai yang didengar Yesus. Ketika si pemungut cukai berkata dan menundukkan kepala, ia tak berani menengadah ke atas. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Ia sangat berbeda dengan Farisi yang mengangkat tangan dan berkata, Tuhan aku orang Farisi. Aku bukan orang berdosa, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku puasa 1 minggu 2 kali. Saya sering kali terganggu kalau mendengar orang berdoa, Tuhan kami mengenalmu, kami beruntung, kami tidak seperti mereka yang mau ke neraka itu. Wow, kadang-kadang batin saya menjerit. How you know? Hari ini ada penjahat yang sangat jahat, mungkin besok dia bertobat. Engkau hari ini beribadah, mungkin besok tidak. Saya sangat percaya Tuhan Pak, tidak mungkin tidak. Pohon dikenal dari buahnya, bukan statementnya. Pohon dikenal dari buahnya, bukan apa kata-katanya. Gereja dikenal dari kualitasnya, bukan eventnya. Tahun ini kita tersita waktu, saya sendiri jujur saja. Mikirin cuman gedung ini supaya selesai. Saya sudah selesai, mikir lagi isi. Nanti sesudah isi, tanggung jawab numpuk lagi. Dari sekarang saya sudah mulai pikirin. 2009 apa yang saya mesti kerjakan. Yang jelas beberapa kebaktian-kebaktian saya akan kurangi. Saya hanya memimpin beberapa kelompok-kelompok PA. Makin kecil. Gengsinya kurang. Tapi saya melihat efektivitas saya membentuk beberapa murid-murid yang punya wawasan pikir yang bagus. Dan lebih bagus begitu. Saudara-saudara, tapi ini harus terus menjadi pergumulan bukan? Tidak sederhana. Nah karena itu tiap kita, ingatlah, Natal tidak pernah ceria. Sekalipun Natal, Yesus yang datang dan menyelamatkan kita, ingat, kita menolaknya. Maka saya pikir Natal harus jadi perenungan kita bukan? Perenungan, terus jalan. Mesti sepanjang tahun itu begitu, kita merenung, kita nangis, itu puncak kegagalan kita. Tapi dia bangkit persis seperti dia menyapa murid-muridnya. Ini aku, murid-muridnya kaget. Jangan takut. Kemudian murid-murid itu diperbaiki lagi hidupnya dan mereka kemudian melayani dengan semangat yang hebat. Mestinya itu kalender gereja. Tapi gereja sudah terlalu sibuk dengan semangat yang gila. Kita menjadi orang-orang serakah justru di gereja. Serakah dengan berkat, serakah dengan kehidupan yang salah. Terbukti memang kita gagal
menghargai Natal di mana dia mau datang untuk kita. Terbukti kita gagal menghargai kematiannya di mana dia sudah mati untuk kita menebus dosa kita. Terbukti kita gagal untuk menyadari betapa berharganya kita karena dipindahkan dari neraka ke surga. Kenapa masih ribut berkat-berkat kecil? Kenapa masih ribut tumpukan miliar atau triliunan uang? Padahal kita sudah dipindahkan dari neraka ke surga. Di mana rasa terima kasih kita pada dia? Kenapa masih berhitung dengan yang saya dapat berapa apa penghargaan buat saya? Kalau memang kau melayani Yesus Tuhanmu. Saya sering kali marah dan stres karena saya sering kali gagal di situ. Mestinya aku kuat untuk menanggung salib. Ketika banyak yang kurang ajar terhadap diriku, ketika banyak yang memfitnah aku, mestinya, tapi fail. Saya punya sejuta argumentasi yang sangat kuat sekali dan masuk akal sekali. Tetapi toh Yesus nggak minta itu kan ya. Saya pun fail. Karena itu saya mau mengajak saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Supaya kita memasuki hari-hari dalam kesungguhan yang utuh. Camkan baik-baik. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Berbahagia Tuhan pasti beri. Kalau dia kasih mobil, pakailah. Kalau dia beri rumah, nikmatilah. Apapun yang diberikannya. Itu kemurahannya. Tapi tanya hatimu, apa yang sudah kau lakukan untuk dia? Kalau kita tenggelam pada apa yang kita miliki, tanpa pernah memberi diri untuk melayani, tanpa pernah memberi diri untuk berbagi dengan yang lainnya, betapa celakanya kita. Karena itu ingat dalam doa kita, kalau kau punya banyak waktu, siapa keluarga yang belum mengenal Tuhan, bukan? Tapi jangan berhenti hanya mendoakannya, berbuat sesuatu lah untuk dia. Apa yang bisa kau kerjakan? Sehingga hidup menjadi sebuah hidup yang perlu untuk digumuli, dijalani dalam keseharian. Ada anggota keluarga saya, kemarin kita dapat kabar, masuk penjara. Ya, karena permainan perbankan mirip-mirip money game gitu. Saya nggak habis pikir, wah kok bisa ini anak? Karena menurut saya dia cukup baik sebetulnya. Ini masih sebuah tanda tanya yang saya belum bisa jawab. Coba tebak kiri, tebak kanan, tapi saya juga takut nebak-nebak. Senin mungkin kita akan coba datang untuk lihat, dan saya pengen ngobrol. Walaupun kira-kira ya secara manusia, saya bisa kira-kira lah keselipnya di mana. Tetapi saya juga pengen dengar sejujurnya. Betapa manusia bisa berubah sesaat, saudaraku. You bisa kaget ngeliat orang. Tapi pernahkah Tuhan berubah sesaat dalam hidupmu? Enggak kan? Betapa dia setia dan kita tidak. Kita bisa kaget ngeliat istri kita, kok gitu? Kita bisa kaget lihat suami kita, kok gitu? Kita bisa kaget lihat teman kita, saya gak nyangka dia begitu. Kita rasa kita ditusuk dari belakang, sakit sekali. Tapi jangan lupa, kita pun pernah terpeleset di tempat yang sama. Tapi biarlah kita berdoa dan jangan mengulanginya. Dan kita berkata, ya Tuhan, kuatkan aku. Supaya ketika engkau datang, aku tak menolakmu. Tapi aku sungguh-sungguh kau jadikan anakmu yang hidup di dalam kehidupan yang seperti kau mau. Yang kau lahirkan bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yang menjadi Kristen bukan karena anggota gereja. Yang menjadi Kristen bukan karena ibadah. Yang menjadi Kristen bukan karena menaikkan pujian dan doa. Yang menjadi seorang Kristen bukan karena memberikan persembahan. Biarlah semua itu kulakukan karena memang harus kulakukan. Tapi aku menjadi seorang Kristen karena aku tahu engkau hidup di hidupku dan aku mau melakukan apa yang kau mau. Dan tiap malam ku hitung hari-hariku. Aku bersyukur kepadamu karena kau tolong aku melakukan maumu. Tapi aku pun bersyukur padamu. Kau ingatkan aku masih banyak yang kurang di hidupku. Sehingga kemudian aku pun bersyukur padamu karena kau pacu aku untuk terus melakukan kehendakmu di hidupku. Berpaculah dan lakukanlah. Tidak ada yang salah menjadi orang kaya karena Abraham kaya. Tapi sulit bagi saya menemukan orang kaya seperti Abraham. Yang waktu berbagi kepada Lot, memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih apa yang dia mau. Pada Lot notabene ponakannya. Sehingga Lot mengambil yang terbaik, yang best of the best. Sehingga memungkinkan masa depan yang jaya. Abraham hanya mengambil sisanya. Tidak ada yang kaya, yang salah dalam kaya. Yang salah ketika kaya kita serakah. Tapi bagaimana orang mau kaya tidak serakah? Situlah Tuhan penting di hidup kita. Jangan sampai berkatnya yang diberikannya justru membuat kita makin jauh dari dia. Izinkan saya hanya merenungkan sedikit buat saudara. Bukankah ketika kita kerja kita rajin berdoa pada Tuhan? Lalu Tuhan memberkati kita.
pekerjaan lebih baik. Kita menjadi pegawai yang cukup baik. Kita senang dan kita pergi ke gereja dan kita berdoa. Kita rajin ke gereja, semua jemaat suka. Karena kita mensupport seluruh acara-acara di gereja. Tapi kemudian semua mendoakan kita, pendeta mendoakan. Karena kita baik. Berkat limpah, lalu naik pangkat. Tapi ironis, pangkat jadi malapetaka. Karena kenaikan ternyata membuat dia harus bekerja lebih banyak waktu lagi. Sehingga menjadi kurang waktu untuk ke gereja. Tapi masih sempat dan berdoa terus. Tuhan tambah lagi. Ya bukan saja manajer, sekarang sudah menjadi direktur. Celaka lagi. Ya justru semakin jarang ke gereja. Walaupun ia suka mendonasi gereja. Lalu bahkan dia menjadi owner dari company-nya. Ia share saham di sana. Gila. Sekarang ia tidak punya lagi waktu yang cukup. Sehingga keibadahan minggu pun hanya kadangkala ia tiba. Banyak waktu, tidak ada lagi. Ia excuse kepada Tuhan. Tapi ironis, ia lupa. Tuhan yang memberi semuanya. Ia berkata, Tuhan ampuni aku. Aku tidak banyak waktu lagi ke gereja. Karena kerjaanku dan seterusnya. Tidakkah engkau bayangkan? Dalam gambaran manusia, Tuhan mencucurkan air mata dan berkata, Nak, kuberikan itu padamu. Untuk kau makin mengerti kasihku. Bukan alasan jauh dariku. Pernah saudara pikir itulah Natal yang asli, manusia menolak manusia, menolak Allah. Seharusnya kita menerima dia, bukan? Kesibukan kita jadikan alasan. Saya sih suka tapi khotbahnya terlalu keras. Khotbahnya kurang enakin. Mana mungkin sih kita hidup begitu? Ya, ironis sekali. Kau mau Tuhan melakukan apa yang kau mau. Tapi kau tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Betapa jahatnya kita. Dalam doa kita minta yang kita mau. Tapi ketika mendengar firman-Nya kita berkata terlalu keras, mana mungkin begitu. Kita menolak dia. Padahal perlu kejujuran untuk menelusuri kebenaran. Maka terkejutlah karena kita jauh dari sana. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pemikiran kita. Perenungan kita bersama. Yang hanya gegap gempita. Semoga panitia tak hanya larut dalam mempersiapkan segala acara, tapi menjadi kurang menikmatinya. Biarlah penghayatan kita makin mendalam, perilaku kita makin berubah, mutu kita makin tampak nyata. Kristen yang terasa. Jangan lagi jadi alasan pekerjaan, kesibukan untuk bisa meninggalkan Tuhan. Jangan juga jadi alasan urusan ini untiu, lalai dalam pelayanan. Jangankan jadi lagi alasan tidak suka, kurang suka. Sehingga kita tidak memuliakan Tuhan. Bila kita bertanya pada diri kita. Apakah kita pernah? Sekali lagi. Apakah sesungguhnya kita pernah merayakan Natal sebagaimana mestinya? Menyambut dia, hidup di dalam dia. Atau tetap seperti 2000 tahun yang lalu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya, saya dan saudara menolak dia. Tundukkan kepalamu. Ambil waktu teduh. Tanya dirimu. Berdoalah. Panjang perjalanan Maria dalam kehamilan tua. Waktu melahirkan sudah semakin dekat. Nazaret Bethlehem bukan perjalanan pendek. Ratusan kilometer. Turun naik bukit. Betapa sulit bagi seorang wanita hamil. Ternyata Maria tak mendapatkan fasilitas ekstra hanya karena dia mengandung anak Allah. Ternyata Maria tidak mendapatkan kereta kuda hanya karena dia mengandung bayi Yesus juru selamat. Ternyata Maria tidak mendapatkan simpati orang-orang di sekitarnya yang berjalan bersama-sama, yang sedang mengungsi ke tempatnya masing-masing. Menolong dia dalam kehamilannya. Selesai perjalanan yang panjang, lelah rasanya. Tapi apa hendak dikata? Menaruh kepala di tempat yang layak, hanya tinggal mimpi saja. Semua pintu tertutup. Seakan demonstrasi manusia menolak Yesus. Tak ada yang memberi ruang. Seperti hati yang tertutup untuknya. Semua sibuk
dengan larutan mimpinya di dalam tidurnya. Ya, itulah Natal yang pertama. Maria tidak mendapatkan hotel hanya karena dia mengandung bayi Yesus, apalagi istana. Akhirnya tempat kumpulan barang-barang bekas, di mana ada palungan tempat makan domba yang tak lagi terpakai, ada di sana. Disitulah Maria melahirkan bayi Yesus, Kristus Tuhan itu. Maria tidak diangkat pada kemuliaan yang hebat. Maria tidak diangkat pada kemewahan yang dahsyat. Maria tidak dapat transportasi. Maria tidak dapat istana. Maria ada di tempat yang hina. Di sanalah Maria ditemani suaminya Yusuf yang setia. Tapi tahukah engkau betapa gegap gempita cahaya mulia istana pudar. Betapa transportasi termewah sekalipun kalah. Karena ada kemegahan, kemuliaan, sukacita yang tak terbilang di hati seorang Maria didampingi suaminya Yusuf. Sukacita karena mereka menjadi orang pilihan yang telah dijadikan anak-anak Allah. Bukan karena jasmania, tapi oleh kuasa surga. Tahukah engkau siapa yang dilibatkan pada Natal? Hanya gembala-gembala biasa yang dianggap orang berdosa, tak jujur di hidupnya. Mereka mendapat kasih karunia. Sukacita menjadi perubahan dan tanda dalam hidup mereka. Mereka bukan sekedar gembala, karena banyak gembala yang lainnya. Mereka tak sekedar tertawa karena senang, tapi sukacita yang tak terbilang. Natal begitu hebatnya. Adakah kita di sana? Atau kita lagi asik dengan istirahat kita? Kita menutup pintu kita. Tak ada tempat bagimu. Tolong jangan ganggu kami. Tempat tidur kami pas-pasan. Persediaan makan minuman tak cukup lagi kalau engkau ada di sini. Tolong jangan ganggu kami sibuk seharian. Sehingga kami perlu istirahat yang panjang. Tolong jangan ganggu kami. Kau tahu aku bisnismen penting, orang hebat. Tak punya lagi sisa waktu. Cukup kau katakan apa maumu. Aku mendengarkan dan mencatatnya, tapi jangan ganggu aku. Jangan minta aku untuk ada denganmu. Apakah kita melontarkan kata yang sama? Atau beranikah kita berkata, ya Yesus Tuhanku, Natal, biarlah engkau ada di hatiku, bersamaku. Aku siap seperti Maria, yang mungkin tak lagi dapat kereta kuda, yang mungkin tak dapat tempat istana. Namun ingat pula lah, kalaupun engkau menjadi seperti Maria, istana sudah kau punya, kereta kuda ada milikmu. Jangan lupa, harga dirimu bukan di situ, tapi pada Yesus Tuhanmu. Maukah engkau menjadikan itu semua nomor 2 dan dia nomor 1? Itulah Natal. Pikirkanlah, jujur dalam batinmu. Kalau kadang-kala ada ketakutan, tak ada yang salah. Berdoa dan akui dalam doamu. Bapa dalam sorga, kau tahu hati dan pikiran kami. Natal berdarah, coba kami selusuri. Penolakan telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Jangan biarkan kami terjebak di tempat yang sama, menolakmu lagi. Karena itu tolonglah kami, supaya jangan namamu terucap di mulut kami, tapi engkau jauh dan tak punya tempat di hati kami. Kau tahu pikiran kami, kelemahan, kekurangan kami, dan kami tahu engkau tidak berhitung atas semua itu. Justru untuk itu engkau datang mau menolong kami. Tapi jangan juga biarkan kami membuat itu menjadi murahan, sehingga hidup semau diri. Ya Tuhan, Tuhan kami, tolong kami, hidup kami serahkan padamu. Supaya sebagai suami, istri, orang tua ataupun anak, Natal sejati ada di hidup kami. Maka kami tahu rumah tangga kami akan penuh sukacita yang tak terbilang. Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak menolak Natal, tapi ada di sana, mendengarmu, bersamamu, bahagia karenamu.
Di dalam nama Yesus Kristus, Natal yang sejati itu, kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com